Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalsa Ananda dengan NIM S1 S1230052. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Salo Oleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan sebelumnya, yang dimana saya telah melakukan 3 praktikum, maka materinya juga yang saya akan jelaskan ada 3. Yang pertama adalah pengkabelan, yang kedua adalah jaringan komputer peer-to-peer dengan kabel UTP, yang ketiga adalah konfigurasi mikrotik sebagai access point, strategi, dan teknik untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Baik, yang pertama adalah pengkabelan. Pengkabelan jaringan atau kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer dari server ke switch yang lainnya. Jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan antara lain kabel koaksil, fiber optik, dan twisted pair dan salah satu jenis kabel yang kami gunakan dalam praktikum adalah kabel twisted pair dengan tipe unshielded twisted pair atau yang biasa disebut dengan UTP. Dengan kabel UTP, kita akan membuat kabel straight. Kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya, yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda seperti komputer dengan switch, komputer dengan router, atau komputer dengan modem. Adapun susunan kabelnya yang pertama adalah putih orange, putih hijau, biru, putih hijau, putih coklat. Nah, adapun dalam pembuatan kabel strike, pasti kita membutuhkan alat dan bahannya. Adapun bahan yang pertama adalah UTP. UTP adalah media transmisi yang terdiri dari 4 pasang kawat yang digunakan dalam berbagai jaringan. Masing-masing dari 8 kabel tembaga individu dalam kabel UTP ditutupi oleh bahan isolasi. Selain itu, kanal setiap pasangan yang melilit satu sama lain. Yang kedua adalah RJ45, adalah konektor dengan kabel yang biasanya untuk menghubungkan komputer ke sebuah local area network atau yang biasa disebut dengan LAN, khususnya Ethernet. Adapun alatnya yang pertama adalah crimping tool. Crimping tool adalah alat yang digunakan untuk mengubah bentuk bahan dan membuat sambungan atau yang disebut dengan crimping. Crimping tool biasanya digunakan untuk menyambungkan kabel atau kabel ke konektor lain. Yang kedua adalah LAN tester. LAN tester adalah alat yang digunakan untuk menguji kabel UTP yang terpasang RJ45, apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. LAN tester dapat mendeteksi kesalahan pada jaringan seperti kerusakan dan malfungsi. Adapun cara pembuatan kabel strike, yang pertama adalah kupas bagian ujung kabel UTP. Yang kedua, buka pilihan kabel, luruskan dan urutkan kabel sesuai dengan standar TIA atau EIA 368B. Yang ketiga, setelah urutannya sesuai dengan standar, potong dan ratakan ujung kabel. Masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ45 dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Yang keempat, lakukan crimping menggunakan tol. Dengan crimping tol dapat dipastikan semua pin atau kuning pada konektor RJ45 sudah menggigit tiap-tiap kabel. Setelah selesai pada ujung yang satu, lakukan lagi pada ujung yang lainnya. Yang kelima, langkah terakhir adalah mengecek kabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan LAN tester. Caranya, masukkan masing-masing kabel ke masing-masing port yang tersedia, kemudian lampu LED pada tester nyalakan, dan pastikan semua lampu LED menyala sesuai dengan urutan kabel yang dibuat. Baik, materi yang kedua adalah jaringan komputer peer-to-peer dengan kabel UTP. Jaringan peer-to-peer adalah semua model perancangan jaringan di mana setiap komputer memiliki kedudukan yang sejajar. Maknanya tidak ada komputer yang memiliki peran khusus sebagai komputer server untuk memberikan kontrol secara terpusat. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya antar komputer secara langsung tanpa perantara alat apapun.
Nah, adapun contoh jaringan peer-to-peer adalah dengan mengirim file dengan kabel UTP. Ini adalah sebuah proses pemindahan data atau file antar perangkat melalui koneksi kabel fisik menggunakan kabel UTP sebagai media transmisinya. Kemudian, konfigurasi IP dan proses transfernya, langkah-langkahnya yang pertama kita buka control panel, lalu kita pilih Network and Internet. Kemudian kita pilih Network and Sharing Center, lalu kita pilih Change Adapter Setting. Lalu kita klik Ethernet, kemudian pilih propertinya. Nah, kita pilih Internet Protocol version 4 dan klik propertinya. Pilih use the following IP address dengan memasukkan alamat IP yang statis. Semisalnya di laptop kita mengisikan IP address-nya 192.168.1.1. Nah, untuk komputer tujuannya kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2 dengan subnet mask yang sama yaitu 255.255.255.0. Terus kita klik OK dan tutup semua jendela propertinya. Kemudian kita kembali ke Network and Sharing Center, lalu kita klik lagi Change Advanced Sharing Center-nya. Nah, di sini kita turn on Network Discovery dan turn on File and Printer Sharing untuk private and guest and or public. Nah, untuk all network-nya sendiri, kita turn on sharing so anyone with network access can read and write file in the public folder. Terus, untuk yang di protect sharing-nya, kita turn off password protect sharing-nya. Terus, klik save change-nya. Lalu kita kembali ke control panel, kita pilih lagi System and Security, kita pilih Windows Defender Firewall. Lalu kita pilih Allow and Up Feature Show Windows Defender Firewall, lalu pilih Turn Windows Defender Fire on Wall. Di sini kita pilih Turn off Windows Defender Firewall Not Recommended. Untuk yang network sharing, untuk private network sharing, begitu pula untuk public network setting-nya. Kemudian untuk membagikan filenya, kita pilih folder atau file yang ingin kita bagikan. Lalu klik kanan folder tersebut, pilih property, lalu tab sharing, lalu klik share. Nah, di situ kita bisa mengatur aksesnya, di mana di situ ada tombol panah ke bawah, kita pilih, lalu kita pilih yang everyone, lalu kita tambahkan. Nah, di everyone itu ada lagi tombol yang ke bawah, tanda panah ke bawah, kita pilih read and write, lalu kita pilih share, lalu down. Nah, kemudian untuk akses perangkat tujuan melalui IP address, kita dapat mengklik Windows R untuk membuka run dialog box-nya. Lalu ketik slash-nya itu IP address perangkat tujuan. Nah, tadi saya untuk IP address tujuannya saya memilih 192.168.1.2. Lalu tekan enter. Nah, jika diminta masukkan kredensial login untuk mengakses perangkat tersebut. Baik, materi yang ketiga adalah konfigurasi MikroTik sebagai access point, strategi dan teknik untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu pengertiannya. Yang pertama, konfigurasi. Konfigurasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaturan atau penyesuaian terhadap suatu sistem, perangkat, atau software agar dapat bekerja sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Untuk MikroTik,
Mikrotik itu adalah sebuah sistem operasi yang dirancang khusus untuk mengubah komputer menjadi sebuah router jaringan yang handal. Dengan kata lain, komputer memungkinkan kamu untuk mengelola lalu lintas data di jaringan komputer secara lebih efisien dan fleksibel. Sedangkan akses point sering disingkat AP, adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat nirkabel seperti ponsel, laptop, ataupun tablet dengan jaringan kabel atau internet. Bayangkan saja, akses point seperti pintu gerbang yang menghubungkan perangkat-perangkat tanpa kabelmu ke dunia internet yang lebih luas. Nah, jadi tujuan konfigurasi mikrotik sebagai access point itu adalah untuk menyediakan koneksi jaringan nirkabel yang aman dan efisien bagi berbagai perangkat, memperluas jangkauan jaringan, serta memfasilitasi manajemen jaringan yang terpusat dengan fitur keamanan, pengaturan, bandwidth, dan monitoring pengguna. Mikrotik memastikan akses yang terkontrol dan optimal, memungkinkan administrator untuk menjaga performa dan keamanan jaringan dengan mudah. Nah, terus selanjutnya itu langkah-langkah konfigurasi mikrotik sebagai access point. Alangkah baiknya kita tahu sebelum masuk ke langkah-langkahnya, langkah baiknya kita tahu apa saja alat dan bahan yang digunakan. Nah, adapun alat yang bahan yang digunakan, yang pertama itu adalah mikrotik hub atau home access point, yaitu perangkat router mikrotik yang berfungsi sebagai access point nirkabel. Yang kedua itu ada komputer Ethernet kabel Ethernet atau UTP, yaitu untuk menghubungkan mikrotik modem atau switch dalam jaringan. Yang ketiga itu ada komputer atau laptop untuk mengakses antarmuka konfigurasi mikrotik seperti menggunakan aplikasi Winbox atau Webfig. Yang keempat itu aplikasi Winbox, yaitu perangkat lunak dari mikrotik yang digunakan untuk konfigurasi dan manajemen router. Yang kelima ada koneksi internet, yang ini kalau ini dia opsional jika akses point akan digunakan untuk akses internet. Yang keenam ada adaptor daya untuk memberikan daya pada mikrotik hub. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu perangkat jaringan tambahan seperti switch atau perangkat lain yang akan terhubung mikrotik. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah konfigurasi mikrotik sebagai access point. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengaktifkan perangkat mikrotiknya. Kemudian kita menghubungkan perangkat dengan kabel jaringan. Lalu kita membuka aplikasi Winbox, kemudian jalankan. Kemudian kita pilih alamat MAC di mikrotik yang muncul pada daftar perangkat. Kita klik 2 kali untuk login. Username defaultnya itu adalah admin dengan password kosong. Namun jika mikrotik sebelumnya telah dikonfigurasi dan kita ingin memulai dari awal, kita dapat mereset konfigurasinya dengan cara yang pertama itu kita buka menu reset, kemudian kita pilih sistem di menu sebelah kiri, terus kita klik reset configuration, terus kita reset pengaturannya dengan centang opsi no default configuration jika kita ingin memulai tanpa pengaturan default. Namun jika ingin mereset semua pengaturan termasuk interface-nya, kita centang juga opsi yang relevan, yaitu klik reset configuration dan tunggu perangkat itu reboot. Nah, di sini untuk IP address-nya kita dapat atur dengan cara kita pilih IP dari menu kiri, lalu kita klik address, kemudian tambahkan alamat IP. Klik tab yang bagian atas itu, kemudian kita masukkan address-nya yaitu 192.168.101 dengan prefix 24. Terus kita pilih interface-nya itu Ether 2 atau interface yang digunakan untuk jaringan lokal.
lalu kita klik apply dan oke. Lalu kita atur DNS-nya dengan cara buka menu DNS, yaitu pilih IP dari menu kiri, lalu klik DNS. Masukkan DNS service-nya dengan dengan mengklik tab setting, lalu isi servernya itu 1.1.1.1 sampai 8.8.8.8. Kemudian centang allow remote request-nya jika kita ingin routernya memberikan DNS ke klien DHCP-nya. Lalu kita klik apply dan oke. Nah, untuk DHCP kliennya di sini kita pilih lagi IP sebelah kirinya, lalu kita masuk ke DHCP klien, lalu pilih tab bagian atas, lalu DHCP interface-nya itu kita pilih Ether 1, lalu kita oke, apply lalu oke. Selanjutnya itu DHCP server. Di sini kita pilih IP dari menu kiri, lalu kita klik DHCP server. Kemudian kita jalankan wizard-nya dengan cara kita klik DHCP setup di bagian atas. Kemudian kita pilih interface yang baru saja tadi kita atur, misalnya kita itu Ether 2. Ikuti wizard dengan mengisi address space-nya itu 192.168.100.0 atau prefix 24 dengan gateway for DHCP network-nya yaitu 192.168.100.1. Kemudian DNS service-nya kita biarkan kosong, itu jika diatur sebelumnya, atau masukkan lagi 1.1.1.1 atau 8.8.8. Kemudian list team waktunya itu atau biasa disebut dengan list teamnya itu kita atur sesuai kondisinya. Kemudian kita klik next hingga selesai. Lalu untuk interface wireless-nya sendiri, untuk password-nya, kita buka menu wireless-nya, kemudian klik interface. Nah, di sini untuk konfigurasi wireless-nya kita pilih interface wireless, misalnya bulan 1, dan kita klik 2 kali. Nah, pada tab general, modenya kita pilih Abridge. SSD-nya sendiri kita masukkan nama jaringan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita klik apply dan oke. Yang kemudian kalau teman-teman mau tambahkan konfigurasi security profile-nya itu dengan cara membuka menu security profile, yaitu ada di menu wireless, pilih security profile. Kemudian tambahkan profil keamanan, yaitu dengan cara menambah tab itu di bagian atas posisinya, terus name-nya itu nama profil keamanannya misalnya default, terus WPA pre-search key-nya kita masukkan kata sandi yang diinginkan, terus WPA 2-nya kita centang untuk mengaktifkan WPA 2-nya, kemudian kita klik apply dan oke. Jangan lupa juga kita aktifkan wireless-nya kembali dengan cara kita kembali ke wireless interface, pastikan interface wireless-nya itu diaktifkan. Terus kita klik apply jika ada perubahan. Nah, untuk NAT sendiri, caranya itu yang pertama kita buka menu NAT, yaitu kita mulai dari memilih IP dari menu kiri. Terus kita klik farewell, lalu pilih tab NAT. Tambahkan aturan NAT dengan cara di situ ada tab yang kita akan klik untuk menambah aturan NAT baru. Kemudian pada tab general, chain-nya itu kita pilih score NAT dengan out interface-nya, pilih interface yang terhubung ke modem. Biasanya itu dia Ether 1. Terus pada tab action-nya kita pilih mass search. Klik apply dan oke. Terus setelah
Semua konfigurasinya telah kita lakukan, kita akan uji koneksinya dengan cara sambungkan perangkat lain seperti laptop atau smartphone ke jaringan kabel yang sudah kita buat. Periksa apakah perangkat dapat terhubung dan mengakses internet. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Adapun kesimpulan dari materi-materi yang saya sudah jelaskan yaitu pengkabelan yang baik menggunakan kabel UTP sangat penting dalam membangun jaringan yang efisien, terutama dalam jaringan peer-to-peer yang memungkinkan perangkat terhubung langsung tanpa server pusat, memudahkan berbagai sumber daya seperti file dan printer. Konfigurasi perangkat seperti MikroTik sebagai access point mencakup pengaturan alamat IP, DNS, DHCP, wireless, dan NAT untuk menciptakan jaringan yang stabil, aman, dan dapat diakses secara nirkabel. Proses ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang pengkabelan, arsitektur jaringan peer-to-peer, dan konfigurasi perangkat adalah kunci untuk membangun infrastruktur jaringan yang efektif dan efisien. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.